Kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Good evening, ladies and gentlemen. With all due respect, please rise. We will sing National Anthem Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, distinguished guests, while we're continuing to enjoy our dinner, allow me to introduce myself. My name is Olivia Marzuki. It's truly an honor to be your host in second Jakarta International Competition Forum 2017. A big round of applause for everyone who's present in this wonderful, wonderful evening. Selamat malam dan selamat datang, saya ucapkan. Bagi Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir di malam yang sangat istimewa ini, Jakarta International Competition Forum yang kedua yang mengangkat tema Disruptive Innovations, Competition Policy, and Challenges to Emerging Markets. Saya ucapkan selamat datang kepada Menko Perekonomian Bapak Darmin Nasution. Selamat malam, selamat menikmati makan malamnya Pak. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, selamat malam Pak Budi, selamat datang. Kepala Bappenas Pak Bambang Brojonegoro, sehat Pak? Silakan dimakan makanannya. Kemudian juga kepada Ketua KPPU Bapak Muhammad Syafali Rauf, selamat datang kami ucapkan. Seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu, perwakilan dari negara-negara mancanegara yang sudah hadir pada malam hari ini. Sambil terus menikmati santapan makan malam, saya ingin memanjakan mata, telinga, dan indera kita semua dengan tari-tarian yang akan dipersembahkan dari dancer-dancer kita mewakili daerah Nusantara. Tari ini adalah medley 3 tarian daerah, dimulai dari tari Enggang dari Kalimantan Timur, menggambarkan keelokan burung enggang sebagai burung khas Pulau Kalimantan. Kebetulan papa saya dari Kalimantan. Dilanjutkan dengan tari melinting dari Lampung, menggambarkan kelembutan gadis-gadis muda yang beranjak dewasa. Diakhiri dengan tari punjari dari Banyuwangi, Jawa Timur, menggambarkan keindahan burung punjari sebagai burung endemik yang berkoloni di pesisir Banyuwangi. Kita boleh berbangga Bapak Ibu, Indonesia kaya akan budaya dan menjadi primadona pariwisata bagi dunia internasional. Bapak Ibu, mari kita saksikan tarian Nusantara berikut.
dances from 3 different islands in Indonesia, Borneo, Sumatra, and Java Island. We're very proud to have very colorful dance performance, which exactly describes how Indonesia is. We are very colorful. We're made up of so many islands, so many national ethnicities, and also religions, and many different backgrounds.
of cultures and languages. We do hope you enjoyed the performance. Anybody here? First time in Indonesia? I'd like to see show of hands. Wow, first time to Indonesia? Quite a number. Oh, first time to Indonesia? Wow, maybe some of the guests outside also are present here and it's your first time here in Indonesia. We'd like to welcome you all, first timers to Indonesia. It's your first time, but definitely not the last. Tepuk tangan sekali lagi untuk tarian Indonesia dan juga tamu-tamu kita yang datang jauh-jauh dari luar. Semoga mereka bisa menjadikan Indonesia tujuan pariwisata selama-lamanya. Bapak Ibu, tadi kita sudah saksikan tarian Negeri Nusantara. Yang saya gunakan, pakaian saya ini juga buatan desainer Nusantara. Ya padannya mungkin tidak batik begitu ya, tapi ini buatan desainer dari Indonesia, namanya Yudhistira. Saya bangga menggunakan busana buatan desainer Indonesia. Bapak Ibu, kita sangat beruntung pada malam hari ini hadir di acara official opening of second Jakarta International Competition Forum yang sudah kedua kali diselenggarakan. Topik yang diangkat hari ini adalah disruptive innovations. Bapak Ibu yang hadir besok akan mendengarkan paparan yang sangat menarik soal iklim usaha dan juga tantangan dan ancaman yang datang dari inovasi yang disruptif di era digital ini. Kita ingin tahu seperti apa sambutan dari pihak KPPU selaku penyelenggara. Jadi langsung saja ingin saya panggil ke atas panggung Ketua KPPU Bapak Muhammad Syarkawi untuk memberikan kita kata sambutan. Mr. Chairman, Pak Syarkawi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, panelists from University from Australia, ACCC, JNTC. Thank you very much for coming. Yang saya hormati Pak Menko Perekonomian Pak Adi Nasution, yang saya hormati Profesor Bapak yang saya hormati Pak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya, yang saya hormati Pak Sekjen Kementerian Perdagangan yang mewakili Pak Kapolri, kemudian para komisioner, ada Prof. Jimmy juga, terima kasih atas kehadirannya. Ada yang mulia Hakim Agung juga, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian para mantan-mantan komisioner KPPU yang saya hormati. Malam ini kita akan mengawali acara Jakarta International Competition Forum yang kedua. Forum ini akan mengambil tema disruptive innovation dan tantangan yang akan kita hadapi bagi otoritas persaingan di negara-negara yang sedang berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Pak Menko Perekonomian dan Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa kenapa KPPU mengambil tema terkait dengan disruptive innovation ini, karena memang di berbagai negara switch dari transport maupun bisnis yang bersifat konvensional ke online platform ini berlangsung sangat cepat, sehingga tantangan yang kita hadapi di Indonesia dan saya kira juga termasuk di negara-negara berkembang yang lain adalah bagaimana mengelola masa transisi ini dari bisnis yang berbasis konvensional ke bisnis yang berbasis platform teknologi informasi atau era digital ekonomi. Kemudian yang kedua, disruptive innovation ini berkembang di hampir semua sektor ekonomi. Salah satunya di transportasi, e-commerce, dan lain-lain sebagainya. Termasuk saya kira yang paling berkembang di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir adalah penggunaan e-money di dalam berbagai proses transaksi. Saya kira yang paling terakhir itu adalah transaksi e-money di jalan-jalan tol kita di Jakarta. Proses ini perlu tata kelola atau manajemen yang baik sehingga tidak merugikan salah satu pihak, baik yang
incumbent di suatu industri maupun new entrants ke dalam industri yang bersangkutan. Kemudian bagaimana konsumen juga memperoleh benefit dari perkembangan digital ekonomi yang memang berkembang di seluruh dunia. Terakhir, kami ingin sampaikan kepada Kominfo bahwa di negara seperti Amerika sekalipun, bagaimana mereka mengelola masa transisi dari bisnis yang berbasis konvensional ke transportasi atau bisnis berbasis online ini juga menimbulkan sedikit tanda petik kegamangan bagaimana mengelola masa transisi ini. Saya kira kita ingin mendapat pengalaman dari berbagai negara, makanya Pak Menko kami mengundang ada dari OECD, Antonio sudah hadir di tempat kita, ada dari Melbourne University, Hasan Zakaria, kemudian ada dari Event Medical Profession, Mr. Nambu, kemudian ada dari New South Wales Local Government Institute, kemudian ada dari Competition Singapura, kemudian ada dari Hong Kong, kemudian ada dari NTC, kemudian ada dari Taiwan, dan termasuk Hongkong, China. Semua kita undang, tujuannya adalah kita ingin sharing pengalaman dari mereka, bagaimana mereka menghadapi disruptive innovation yang memang berkembang luar biasa cepat. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan Jakarta International Competition Forum yang kita akan laksanakan dalam 2 hari ini bisa memberikan benefit bagi kita di Indonesia, baik dari sisi government, kemudian bagi kita competition authority, dan juga pelaku usaha dan utamanya di konsumen. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam. Mr. Chairman, thank you so much for the short but sweet welcome remark. Can we please have the microphone removed from the center stage, please? Ladies and gentlemen, no matter how beautiful my dress is, I must admit, it's not the easiest to wear, especially going up and down the stage. So I'm gonna stay here on the floor where I can see you. Bapak Ibu, Pak Syarkawi mohon izinkan saya untuk tetap berada di floor. Turun naik stage dengan dress ini. Pak Syarkawi, sebentar saya akan memanggil Anda. Kita akan memberikan apresiasi atau penghargaan kepada mitra dan lembaga mitra KPPU dengan implementasi tugas dan kewenangannya. Bapak Ibu, KPPU memerlukan sinergi pastinya dengan berbagai stakeholder dari sektor yang diawasi. Nah, salah satu sinergi yang efektivitasnya langsung dirasakan masyarakat, Bapak Ibu pasti setuju dengan saya, di tahun ini adalah sinergi mengawal stabilitas harga bahan pangan selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Benar ya Bapak Ibu ya? Tepuk tangan sekali lagi atas solidnya kerjasama yang terjalin dalam menjaga stabilnya harga bahan pangan. Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bentuk penghargaan The Most Favorable Initiatives on Competition Issues. Silakan Pak Syarkawi untuk ke atas panggung menyerahkan penghargaan ini. Mewakili Kepolisian Republik Indonesia telah hadir Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Dwi Priyatno, SH, Inspektur Pengawasan Umum Polri. Silakan. Pak Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Dwi Priyatno, terima kasih atas komitmennya dari Kepolisian Negara Republik Indonesia mengawal kemandirian ekonomi nasional dalam perspektif persaingan usaha yang sehat. Berikutnya masih dalam kelompok Satgas Pangan, penghargaan kami berikan kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ya, diwakili pada hari ini Pak Sekjen Kementerian Perdagangan Dr. Andes Karnianto Supri, MM. Silakan Pak Karnianto, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dari Kementerian Perdagangan, terima kasih atas kerjasamanya
the most favorable initiatives on competition issues. Komitmen mengawal kemandirian ekonomi nasional dalam perspektif persaingan usaha yang sehat dengan KPPU menjaga stabilitas harga pangan terutama selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Terima kasih Pak Karyanto. Berikutnya, penghargaan kami berikan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Ministry of Agriculture, yang hari ini diwakili oleh Pak Sekjen, Insinyur Hari Priyono, MSI dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Penghargaan kami berikan kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan sebelumnya juga Kepolisian Republik Indonesia telah menjaga stabilitas harga pangan mereka dari kelompok Satgas Pangan menerima penghargaan dari KPPU. Berikutnya penghargaan juga ingin kami berikan kepada Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia. Kami persilakan perwakilan dari Kementerian Keuangan, Ibu Sumiati Aga, MFM, Inspektorat Jenderal dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menerima penghargaan. Sebagai komisi negara yang dalam operasional yang menggunakan APBN, KPPU senantiasa menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Salah satu kementerian lembaga yang konsisten mendukung KPPU dalam mengimplementasikan prinsip pengelolaan anggaran yang sesuai dengan undang-undang yang mengatur adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Maka dari itu kami berikan apresiasi the most favorable initiatives on competition issues atas komitmennya. Terima kasih banyak. Berikutnya kepada Kepala Bappenas, kami undang Pak Bambang Brojonegoro untuk menerima penghargaan yang diberikan kepada KPPU. The most favorable initiatives on competition issues, karena salah satu kementerian lembaga yang juga konsisten menyelaraskan rencana strategis KPPU dengan rencana pembangunan nasional adalah Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kami bangga sekali Pak Bambang sudah hadir bersama kami. Kami undang Pak Bambang untuk stay di atas panggung. Pak Bambang mohon stay. Ingin saya undang kembali ke atas panggung penerima penghargaan sebelumnya, Ibu Sumiati dari Kementerian Keuangan, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Dwi Priyatno dari Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia diwakili oleh Insinyur Hari Priyono selaku Sekjen, dan mewakili Kementerian Perdagangan Dr. Andes Karyanto Supri, Sekjen Kementerian Perdagangan. Mohon Bapak Ibu untuk maju ke atas panggung. Kita akan berfoto secara kelompok. Para penerima penghargaan kepada lembaga-lembaga mitra kerja KPPU yang telah menjalin kemitraan dan partnership yang sangat solid. 5 kementerian dan lembaga, Bapak Ibu, kita berikan apresiasi dan juga tepuk tangan yang meriah. Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Bappenas. Terima kasih Bapak Ibu, boleh kembali ke tempat duduk. Kecuali Mr. Chairman Syarkawi, kita masih akan bagi-bagi penghargaan. Kali ini untuk kategori media. Mohon Pak Syarkawi stay di atas panggung. Ingin saya bacakan untuk Bapak Ibu penghargaan yang akan diberikan oleh KPPU dalam komunikasi kinerja KPPU dan perannya sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum persaingan usaha. KPPU memerlukan sinergi yang konsisten untuk membantu mendorong meningkatkan pemahaman publik mengenai persaingan usaha yang sehat. Dan untuk itu, kami berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Metro TV dalam bentuk penghargaan The Most Active Media Coverage on Competition Issues.
saya undang perwakilan dari Metro TV, Pak Muhammad Rizky Lutfia, untuk menerima penghargaan. Terima kasih Metro TV dari kategori media, TV, dan elektronik atas komitmennya memberikan pemahaman publik soal persaingan usaha yang sehat. Last but not least, kategori media, cetak. Pak Syarkawi, kita akan bacakan penerima apresiasi ini. The most active media coverage on competition issues from print media category. We'd like to invite Business Indonesia. Mohon perwakilan dari Business Indonesia, Pak Heri Trianto, selaku pemimpin redaksi Business Indonesia untuk menerima penghargaan Anda. Apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada Business Indonesia atas komitmennya mengintegrasikan budaya persaingan yang sehat ke seluruh lapisan masyarakat dan juga partnership yang solid dengan KPPU dalam hal ini. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menyaksikan peresmian pembukaan opening ceremony Second Jakarta International Competition Forum. Tapi terlebih dahulu, kita akan mendengarkan sambutan dan pembukaan resmi yang akan diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Darmin Nasution. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pak Darmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Muda, Bapak Syarkawi Bilang, Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, distinguished guests, ladies and gentlemen, very warm welcome. Pertama-tama kita mengajarkan syukur bahwa pada malam ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam event The Second Jakarta sebuah forum internasional terkait persaingan usaha yang pada kesempatan kali ini mengambil tema Disruptive Innovation, Competition Policy and Service Market. Sebagai negara dengan penduduk terbesar terdepan di dunia, dengan populasi hampir 250 jiwa, Indonesia tentu saja memiliki potensi besar dalam bisnis ekonomi digital. Data menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia berjumlah sekitar 112,6 juta pada tahun 2017, merupakan terbesar ke-6 di dunia setelah China, Amerika Serikat, India, Brazil, dan Jepang. Tercatat jumlah transaksi e-commerce terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemunculan pebisnis maupun startup baru pada industri digital sangat besar dari itu membanggakan, karena banyak di antaranya adalah generasi muda dengan segudang energi kreatif. Terhadap industri e-commerce ini sendiri, pemerintah juga sangat concern, dan hal ini terwujud dalam dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi ke-15
di mana telah terbit peraturan Presiden tentang peta jalan e-commerce untuk mendorong perluasan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global. Peta jalan e-commerce ini diharapkan dapat mendorong kreasi, inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda maupun industri dalam skala usaha kecil maupun menengah dan tentu saja besar. Saudara-saudara sekalian, tentu saja sebagai negara yang baru berkembang ekonomi digital, kita sangat perlu belajar dari negara lain bagaimana pengaturan atau regulasi. Walaupun kita juga tahu belum ada negara di dunia yang betul-betul sudah settle regulasinya mengenai ekonomi digital. Karena kita semua tahu bentuk, strategi, dan dinamikanya sangat tidak seragam. Kita tahu bahwa bahkan setahu saya, even Amazon sendiri yang tadinya dengan disruptive innovation-nya meruntuhkan jaringan toko-toko buku di Amerika Serikat terutama, akhirnya malah dia juga mengembangkan pada saat itu. Jadi jangan-jangan strategi yang ditempuh oleh masing-masing yang mengembangkan e-commerce, fintech, apapun itu dalam ekonomi digital itu jangan-jangan kerjasama tidak seragam. Baru-baru ini kita di pemerintah mendiskusikan apa yang patut diatur untuk transportasi seperti taksi dan motor Gojek. Setelah berdiskusi, lebih kurang yang bisa disepakati adalah yang pertama adalah keselamatan. Satu, kualitas mobilnya tentu harus ada standar. Jangan datang-datang mobilnya malah mobil asalnya masuk ke dalam, ya kan? Yang kedua, keselamatan. Kenyamanan dan keselamatan penumpang. Yang ketiga, jangan sampai orang naik mobil taksi online kemudian hilang ya, nggak ada yang tahu kemana pergi. Nah, paling tidak itu yang harus diatur. Itu tidak. Tapi kemudian ada yang mengatakan begini, iya kalau dia netral, tarifnya sudah pasti, sudah jelas dan pasti. Bagaimana kalau dengan sistem dia mengetahui di daerah ini taksi sedang tidak ada kecuali taksi mereka. Kemudian dia bilang harganya segitu. Harganya bilang. Dan macam-macam juga bisa dilakukan. Berarti apa? Competition policy secara konvensional juga mengalami kesulitan untuk diterapkan dalam ekonomi digital. Tentu saja bukan hanya regulator dari competition saja yang mengalami kesulitan. Bank sentral juga mengalami kesulitan.
Coba perhatikan Bank Sentral itu sedang dispute terus dengan Mastercard, dengan Visa, ya, untuk switching, boleh nggak invest, mayoritas boleh enggak, dan sebagainya. Apa di belakang itu? Di belakang apa? Yang menarik dalam ekonomi kita ini memang kalau pemainnya kecil-kecil semua, sebetulnya nggak ada masalah. Tetapi kalau pemain dalam negeri e-commerce, ya bawa apalagi itu kecil-kecil dan masalah. Tapi ada yang besar, atau dia dari luar sana beroperasinya. Ya, kita tahu bahwa perdagangan melalui digital ekonomi di Indonesia sudah cukup besar. Tapi kita tidak mengenai dan seterusnya. Nah, jadi maksud saya yang besar ini mereka selain modal, kemudian punya teknologi. Sedangkan yang kecil-kecil ini nggak punya apa-apa sebetulnya, cuma kreativitas saja dan keberanian, ya, nyali. Dia punya itu. Dengan keberanian dan nyali, akhirnya objektif dari yang kecil-kecil ini sebetulnya tidak terlalu jauh. Apa objektif dia? Bagaimana supaya dapat nasabah sebanyak mungkin dalam waktu dekat, supaya capital gain-nya besar, pasti dia jual. Sedangkan pemain-pemain yang besar ini bisa mengatakan, oke, Anda beli dari platform saya, Anda nggak usah bayar ongkos kirim. Ada yang begitu. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana ini competition policy? Nah, begitu complicated dan begitu sophisticated juga. Oleh karena itu, saya memang lebih baik tidak mencoba-coba untuk merumuskan seperti apa. Lebih baik memang dari hasil diskusi dari berbagai expert, dari berbagai dari berbagai pemain dan yang lain, barangkali itu cara yang paling tepat, ya kan? Itu cara yang paling tepat untuk mengumpulkan dan mengakumulasi regulasi seperti apa yang akan kita lakukan dan persaingan seperti apa yang dianggap tidak sehat dan seperti apa yang sehat. Barangkali kalau saya malah berpikir mungkin bagi pasar kali salah satu faktor yang sulit sekali diperhatikan, ini sudah level playing field. Jadi kalau Pak Budi di karya di perhubungan mulai berpikir ini taksi online ini ada tarif maksimumnya, tergantung sebetulnya. Kalau ada yang memainkan tarif tergantung lagi banyak atau sedikit taksi, ya memang banyak. Nah, apa kita tahu itu ya kelihatannya regulasinya juga akan berkembang dinamis. Dan apa yang kita bisa rumuskan sekarang ini tentu saja apa yang nanti didiskusikan, dirumuskan dari pengalaman berbagai negara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, selamat mengumpulkan pengalaman dan regulasi dari berbagai negara lain. Ya, kita memang masih semua negara
masuk tahapnya belum settle betul persoalan ini, bahkan masih banyak media online yang kemudian masih dispute dengan Direktorat Jenderal Pajak, ya kan? Itu berarti masih banyak hal yang harus didiskusikan. Sekian, terima kasih. Dengan ini juga saya nyatakan the second Jakarta International Competition Forum. Pak Darmin, I will give you a favor. Silakan Pak Darmin untuk siap-siap, kita akan menandai peresmian dari pembukaan Jakarta International Competition Forum ini dengan pemukulan gong. Pak Syarkawi. Kalau itu terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Syarkawi dan juga Pak Komisioner KPPU kami undang untuk bersama-sama kita menandai peresmian opening ceremony Second Jakarta International Competition Forum. Pak Nawir dan para komisioner, kami mohon yang depan untuk menemani. Dalam hitungan ketiga nih Pak Darmin ya, sama-sama menunggu cue dari saya. Dalam hitungan ketiga kita akan membunyikan gong 3 kali, dipimpin oleh Pak Darmin, ditemani oleh Pak Syarkawi dan juga para komisioner KPPU untuk menandai resminya Jakarta International Competition Forum yang kedua pada tahun ini 2017. Bapak Ibu sudah siap semua untuk persaingan usaha yang lebih sehat? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, the second Jakarta International Competition Forum is now officially open. Disruptive innovation, competition policy, and challenges for emerging markets. This is your homework to be learned in the next course of 1 day 2 to help you formulate the regulations and to also set good examples for Indonesia's healthy and competition in business. Para komisioner, kami mohon sedianya berfoto bersama. Pak Darmin, sambil nanya-nanya sedikit ini, dalam memformulasikan regulasi nantinya, Pak Darmin sendiri sudah pernah nyoba taksi online secara pribadi atau belum Pak? Sudah ya? Kalau kendaraan roda 2, sudah juga? Oh sudah, makanya paham betul begitu ya dari mikronya. Oke, Pak Budi kami mohon kesediaannya untuk berfoto bersama dengan Pak Darmin dan juga komisioner KPPU lainnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ini juga tugas besar ya untuk Kementerian Perhubungan ini Pak, untuk merumuskan dan memformulasi regulasi usaha-usaha yang berkaitan dengan disruptive innovation. Oke. Pak Darmin juga tadi sudah memberikan perspektifnya. Semoga bisa menjadi bahan riset dan juga pelajaran buat kita semua yang akan menghadiri forum pada esok hari. Oh, para narasumber, speakers, distinguished and esteemed speakers, would like to invite you to join the photo session, please. Our guest speakers for tomorrow's forum from our neighboring countries would like to invite you on stage to join the group photo, please. Welcome to Indonesia. This is how we celebrate. We take photos and photos and photos and selfies. So, yeah, please get used to it. People even take photos and selfies of the food before they eat it here in Indonesia. It's part of our culture. Assalamualaikum Pak Toh. Waalaikumsalam Pak Jun, apa kabar? Kamu baju lagi? Ketemu kapan terakhir? Kemarin 2 bulan yang lalu katanya Jogja ya. Iya. Apa kegiatan sekarang? Ya alhamdulillah kita lancar ya. Di rumah udah usaha kerja-kerjaan. Ini apa di sini?
tadi naik ojek online turun di belakang situ. Oh, saya kira sekarang online itu dilarang. Oh, udah dilarang, itu sudah ada dari sudah lama. Kemarin nih sempat Ini lagi pada ngomongin apa, usaha? iya apa baru saja ketemu sama Mas Zul. Kenapa? Ini sebenarnya berusaha, jadi kan ada di rumah usaha kecil-kecilan. Iya, saya mah punya usaha hijab, tapi saya mah Hijab? hijab saya nggak laku. Kenapa ya? Iya, saya juga begitu di pasar. Dijual apa? Apa yang laku? Pada pakai itu tuh apa namanya Instagram. Oh iya. Emang Terus aku nggak tahu itu gimana ya kalian cara nggak punya Facebook? Saya nggak punya Yakin? Iya. Serius? Iya. Masya Allah. Saya juga tidak punya. Nanti kalian dikasih. Ini gimana? Saya mah nggak paham gitu. Enggak, jadi begini, kalau online, usaha online, ini kan semua sudah berkembang. Bahasanya milenial lah, ya. Milenial, digital, semua sudah akses internet. Jadi yang usaha online ya monggo, yang usaha konvensional ya silakan. Jadi bisa bersaing antara dua-duanya bisa, Bisa saya bisa laku ya. bisa, Bisa ya. insya Allah bisa. Yang penting dijual ya, jangan yang penting di rumah, yang penting dijual. Ini kan diajarin itu. Ya nanti gampang, nanti kontak-kontakan aja. Yang penting nomor saya masih ke saya. Masih sih kan. Oke, kau nggak pernah WhatsApp? Iya. Nanti keluarga juga pantas dipanggil ke Makassar untuk bimbing orang tua bisa buka apa. Gak apa-apa, nanti kasih kabar aja. Yang penting begini, Mas Zul. Ini eranya kan sudah berubah. Kalau kita nggak ikut berubah, ya kita ketinggalan. Iya begitu ya. Jadi kan ini semuanya pemerintah sudah mengatur semua. Gimana kan? Pemerintah sudah ngasih Oh ada, yang sudah dan apa itu kan? fungsi pengawasan juga sudah ada. Sebagainya juga masih ada. Kasih tahu aku biar paham. Namanya KPPU, Komisi Persaingan Usaha. Ya, kayak gitu. Jadi Mas Zul, Linda, nggak usah khawatir, nggak usah pusing-pusing. Semuanya sudah diatur, jadi tinggal jalan seperti itu. Bisa ya? Bisa. Harus itu lagi nih kalau begitu Nanti ya. Ini mah bisa jualannya kan? Nanti kita diajari lah untuk upload, terus kemudian segala macam. Yang penting produknya difoto, diupload di Facebook, Cuma di foto aja ya kan ya? di foto, yang penting dikasih keterangan spesifik produk dan lain-lain. Begitu. Pokoknya kenapa ki kalau tadi ngajarin Tapi diajarin ya? Oke, gitu aja. Nanti kontak-kontak ya. Oke, baik, terima kasih. Saya Armanto. Saya Sulawesi dari Makassar. Saya Linda dari Garut. Persaingan sehat. Rakyat sejahtera. Terima kasih. Aduh, terima kasih Linda dan juga rekan-rekan datang jauh-jauh dari Makassar, ada yang dari Jawa, ada yang juga dari Jawa Barat ya, Sunda, Jawa dan juga Makassar. Bapak Ibu, tadi kita sudah saksikan performance parodi singkat dari teman-teman kita yang memberikan kita sedikit gambaran bahwa usaha yang sehat akan mensejahterakan rakyat. Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara opening ceremony pada hari ini, kita akan membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wisnu Nugroho. Boleh saya panggil Pak Wisnu untuk memberikan kita sedikit ucapan doa untuk menutup acara opening ceremony kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, segala puji serta syukur tercurah kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau telah pertemukan kami kembali dalam acara Jakarta International Competition Forum yang kedua kalinya. Untuk itu ya Allah, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi
yang membawa manfaat, kebaikan dan barokah bagi kami semua. Ya Allah ya Wahhab, kiranya momentum acara ini Engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu untuk negara kami yang tercinta ini, sehingga tugas yang merupakan amanah dari-Mu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi demi terwujudnya penegakan hukum dan kemajuan ekonomi dalam pembangunan nasional. Ya Allah ya Wahhab, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu dapat jelas dan benar, agar kami mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah adalah salah, agar kami mampu menjauhinya. Ya Allah ya Razak, anugerahkanlah kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudian dalam segala urusan kami. Ya Allah ya Basir, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkan amalan kami dari riya, bersihkan perkataan kami dari dusta, dan singkirkan dari diri kami segala niatan yang tidak terpuji. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Pemersatu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa. Ya Allah ya Al-Ghafar, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkan kami dan mereka semua ini dalam lindungan dan rahmat serta ampunan-Mu. Ya Allah yang Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu Nugroho. Bapak Ibu, dengan berakhirnya doa tadi, berakhirnya juga rangkaian acara opening ceremony kita, Second Jakarta International Competition Forum. My name is Olivia Marzuki. It's been such a pleasure having you as my audience. Thank you so much. We wish you a very enjoyable forum tomorrow, and I look forward to seeing you in a very near future. Good evening and enjoy your dinner. Hello, I'm Barbara Wise. I'm the Point-to-Point Transport Commissioner in New South Wales, Australia. And in Australia we've seen, like many places around the world, disruption in the transport industry with the online platforms. They've proven very popular with consumers, and the New South Wales Government has decided to be quite decisive in allowing those platforms into the economy. And they've also taken the opportunity to free up the incumbent industry from regulation and allow them to compete with the new providers. So far we're seeing very positive results. More people are taking more trips and they're getting better value. We have new laws starting on the 1st of November very soon, and I'm very much looking forward to seeing how they go. I'm Rasul Bhatt, I'm the Senior Executive Director of the Hong Kong Competition Commission. I'm very happy to be here for the second Jakarta International Competition Conference. And this time the theme is on innovative technology, and this is something which the Hong Kong Commission is also very concerned about, and I'm very happy here to be here in Jakarta, so I can learn from all the different agencies about their experience in enforcing law in this very important and new area. Thank you. Okay, I'm Gasmino Natsato from I'm dispatched from the Japanese government as an expert, JAG expert, and I'm working at KBBU
This is the second time of the Jakarta International Competition Forum. I think it's very gorgeous and very interesting. And I'm very proud to be here. So it's okay. Thank you so much. Baby, it's better this way. We hurt each other with the things we want to say. It's all good together. We gotta live this day forever. Love's gonna take me. And I'm never gonna dance again. Guilty, feel I'm got no freedom. Though it's easy to pretend. I know I'm not a fool. I should know better than to treat a friend. The difference is that I've been beaten, so I'm never gonna be. Selamat kepada KPPU yang telah mengambil inisiatif menyelenggarakan konferensi yang sekarang sudah menjadi kedua kalinya tentang kebijakan persaingan di Jakarta. Satu konferensi internasional yang menghimpun aspirasi dan kepakaran dari berbagai negara yang mudah-mudahan berkontribusi untuk membangun kebijakan persaingan di Indonesia yang sangat memang dibutuhkan untuk menata perekonomian kita menjadi lebih baik lagi ke depan. Dan mudah-mudahan KPPU tetap mempertahankan kisahnya sebagai amanat reformasi waktu lahirnya Undang-Undang pada tahun 1999, yaitu amanat untuk memberikan perbaikan untuk kinerja dunia usaha sekaligus kinerja daripada regulator untuk mendukung persaingan yang sehat di bumi persada Indonesia.